Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan ke berapa? 4 ya. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan pemahaman ini universal. Konsep ya, konsep ini universal. Siapa yang tidak masuk? Kita sudah membahas terkait dengan konsep universal dan partikular. Berbicara tentang partikularitas konsep dan universalitas konsep itu berkaitan dengan pemahaman kita terkait sesuatu ya. Jadi kalau kita mengatakan manusia sebagai sebuah konsep universal dan kita memahami bahwa masuk dalam kategori universal itu karena dilihat dari manusia itu memiliki banyak afrad ya, memiliki banyak individu-individu. Kalau kita tidak merealisasikan manusia dengan afradnya, maka konsep manusia sendiri kita tidak bisa hukumi universal. Kalau saya mengatakan manusia, misdaknya A, B, C, dan lain sebagainya, dari situ kemudian kita mengatakan dia universal karena dia memiliki banyak, melingkupi banyak objek. Tapi kalau kita mengatakan bahwa manusia saja, tidak kita merealisasikan dengan yang lain, maka manusia menjadi partikularitas. Jadi partikularitas itu dia bisa terkait dengan satu misdak ya, dan yang kedua partikularitas itu bisa masuk pada sebuah konsep universal yang dimana konsep universal itu ketika tidak dimisdaki. Sebagaimana kita mengatakan tadi bahwa manusia dikatakan dia sebagai universal karena dia berkaitan A, B, C, dan lain sebagainya. Tapi kalau manusia ini dilepaskan dari misdaknya, maka hanya muncul konsep manusia yang dimaksud dengan hewan rasional. Tapi hewan rasional ini kita katakan dia universal karena dia punya predikasi. Tapi kalau kita tidak predikasi, maka hewan rasional itu maksud dalam kategori apa kan? Maka kategorisasi universal dan partikularitas itu berkaitan dengan misdak dari sebuah konsep. Dalam misdaknya kita menemukan banyak afrad universal. Dalam misdaknya kita menemukan hanya satu afrad yang dia lingkupi hanya partikular. Tapi kalau konsep manusia sendiri yang kita tidak relasikan dengan yang lain, maka dia hanya sebatas pada dirinya, maka dia akan menjadi partikular. Di sisi yang lain, dalam makna-makna relasi di atasnya, artinya konsep manusia di atasnya, maka yang paling di atas dikatakan dengan universal, di bawah dikatakan partikular. Di sisi yang lain, maka kalau partikularitas dan universal itu dilihat di satu sisi pada universalnya, maka dia hanya berkaitan dengan sisi pemikiran, konsep di dalam. Tapi kalau dilihat dalam relasi konsep-konsep di atasnya, maka kita menemukan partikularitas yang relatif dan universalitas yang relatif. Di manakah universalitas yang tidak memiliki relativitas? Ketika konsep itu tidak lagi memiliki konsep yang lebih tinggi di atasnya, maka dia itu akan diakhiri sebagai sebuah universalitas yang akhir atau universalitas yang hakiki. Tapi kalau sebuah konsep itu masih memiliki pemahaman lebih luas di atasnya dan terus begitu meluas, terus di atas itu makin meluas, maka di bawah yang dia naungi juga makin banyak. Dan pemikiran manusia itu senantiasa makin abstrak. Pemikiran manusia itu makin ke atas itu makin universal, dan makin ke atas itu dia makin melingkupi segala. Dalam tangga pemahaman manusia yang paling akhir, tangganya itu adalah wujud ya, yang melingkupi segala partikularitas dalam kategorinya karena dia berada di
di bawahnya. Lantas kalau kita mengatakan pemahaman yang dalam tangga pahaman adalah wujud, maka apakah ada di atas itu lagi? Kalau ada di atas itu lagi berarti dia masuk partikularitas. Itu cara membaca partikularitas dan universal. Nah, kira-kira itu kita mereviewnya. Di sisi yang lain, dalam pemahaman kita seringkali konsep-konsep partikular, konsep-konsep universal, karena kita ini kan berbicara logika, kan mendefinisi, dan pada intinya konsep itu dia terkait dengan universal. Misalnya kalau saya mengatakan misalnya di pikiran saya itu warna itu sudah otomatis banyak yang dia lingkupi. Kalau saya mengatakan pulpen juga itu kita mengatakan A di luar. Tapi pada pikiran kita pulpen itu dia melingkupi banyak hal. Jadi jarang sekali, kecuali kita mengatakan bahwa HP Nokia. HP dan Nokia juga itu adalah sebuah pandangan universal, karena HP itu banyak afrad ya. Nokia juga itu banyak model ya. Jadi dalam pikiran kita itu sejatinya itu dia adalah identitas dari keuniversalannya. Dalam pemikiran kita, dalam konsep kita, seringkali relasi konsep-konsep itu adalah relasi antara satu konsep universal dan satu konsep universal yang lain. Lantas di mana partikularitas? Kalau saya mengatakan pulpen dan putih, pulpen ini adalah sesuatu yang universal. Kenapa? Karena pasti dia punya banyak afrad. Putih pun demikian. Kalau partikular itu yang mana? Misalnya contoh. Kalau saya mengatakan misalnya HP Samsung merek sekian, itu partikularitas. Tapi dalam pemikiran karena berkaitan dengan sebuah bangunan, kelak kita membangun definisi, maka kita melihat memang dalam pendefinisian itu yang kita definisikan itu pasti berkaitan dengan konsep yang universal. Kalau kita mengatakan Samsung merek sekian, apa definisinya? Pasti orang mendefinisikan hanya terkait dengan HP. Kalau sudah berbicara HP Samsung merek sekian, itu apa definisinya? Itu pasti sudah masuk pada justifikasi. Kebanyakan partikular itu jatuh pada justifikasi. Tapi kalau masih dalam kaitan universal, itu pada umumnya dia masuk pada ruang definisi. Sebelum memasuki ruang definisi, kita perlu melihat bagaimana relasi antara satu konsep universal dengan konsep universal yang lain, yang kita katakan ada dari satu relasi universal dan universal yang lain, konsep itu dia akan melahirkan 4 perhubungan. Kalau 4 perhubungan. Jadi antara konsep satu universal ya, prinsipnya universal. Konsep universal itu satu konsep universal direlasikan dengan konsep universal yang lain, satu, dia akan melahirkan 4 perhubungan dalam logika ya. Ini 4 perhubungan dalam logika. Relasi itu ditemukan ketika satu konsep universal direlasikan dengan konsep universal. Contohnya apa? Contohnya misalnya putih, contoh sementara, dan bunga. Bunga. Putih itu kan pasti banyak afrad ya. Putih A, putih B, putih C. Di saat bersamaan bunga juga banyak. Bunga apa? Bunga matahari, bunga putih, bunga hitam, dan lain sebagainya. Banyak. Dari ada konsep putih universal ya. Bunga juga banyak. Tapi dalam relasi konsep universal ini kita melihat dia harus saling menaungi atau tidak. Kalau saya melihat secara terpisah, maka putih ini dia memiliki banyak hal. Putih, parakopia, baju, lampu, cat, dan lain sebagainya ya, terpisah. Bunga juga kalau saya melihat secara terpisah, maka bunga itu dia apa? Bunga mawar, bunga Kamboja, bunga apa lagi? Bunga bangkai. Tahu, bunga jadi bangkai sudah bukan bunga lagi.
Bunga kan harum ya. Kan kalau jadi bangkai itu apa lagi? Dia aromanya bangkai ya. Kenapa dikatakan bunga itu? Kira-kira begitu ya. Kalau kita melihat begitu ya. Melihat secara konsep per konsep itu begitu. Tapi kalau kita mau merelasikan satu konsep ini dengan konsep ini, maka konsep ini paling tidak ketika kita mengujinya dia harus membuka ruang pelingkupan dengan yang ini, dan ini juga ketika kita membuka ruang misdaknya dia harus melingkupi. Kira-kira begitu ya. Nah, maka ketika dua konsep universal putih, ya, konsep universal putih dengan buka yang saya munculkan dalam relasi konsep, maka lagi-lagi perhatikan konsep universal itu ketika dimisdaki ya, dalam realitas. Maka ketika kita mengatakan putih, putih ini satu, misalnya putih apa pada apa? Baju ya, baju, papan misalnya, papan. Ada juga bunga, ada bunga putih ya. Putih juga ada di bunga. Yang penting ada bunga itu warna putih ya. Ini universal. Ketika saya membuka ruang ini, bunga juga itu muncul banyak hal. Atau ada bunga merah. Bunga apa lagi? Bunga putih. Dan perhatikan, dalam relasi itu harus direlasikan dengan konsep yang satunya. Kalau saya membuka ruang misalnya bunga mawar, bunga ini, bunga dibuka bunga sah-sah saja. Tapi karena kita berkaitan dengan dua konsep universal, maka membuka ruang misdaknya itu harus berkaitan dengan konsep yang direlasikan. Karena memang ada konsep ketika dibuka ruang misdaknya dia tidak menemukan konsep yang mau direlasikan. Nah, tapi kalau kita berkaitan dengan konsep universal ini, ketika kita membuka putih, ada memang putih pada bunga. Tapi kalau kita membuka ruang misdak putih bunga, akan juga terbuka ada ruang keputihan pada bunga. Melihat hal-hal yang demikian. Jadi kalau kita melihat, karena dua adalah putih dan bunga, maka hal-hal yang menaungi, misalnya ini apa nanti? Mana? Kita coret ya. Begitu kita menghilangkan. Yang ada karena berkaitan dengan bunga, maka ini yang kita biarkan. Yang kalau bunga merah, ya, kita sini bunga apa? Bunga kuning kita, karena dia berkaitan dengan konsep yang kita relasikan. Kalau konsep yang kita relasikan, maka kita akan melihat dalam misdaknya itu, apakah dalam misdaknya ini bunga itu akan dia menemukan misdak relasi yang satunya, ataukah dalam sebaliknya, apakah membuka misdak yang satunya dia akan menemukan satu konsep yang kita relasikan. Dalam contoh kasus yang ada sekarang, maka putih itu kita melihat bahwa dia melingkupi ada bagian bunga tertentu yang itu berwarna putih. Namun pada sisi yang lain, bunga juga tidak semua putih. Ada bunga merah dan lain. Melihat pada fakta ini saja, tidak semua bunga itu tidak semua bunga putih. Walaupun ada bunga yang putih, namun ada fakta lain bahwa tidak semua bunga itu putih. Maka apa? Dengan begitu maka kita akan mengatakan sebagian bunga itu putih. Ya, karena faktanya memang tidak semua bunga yang terbaca, yang terbuka. Di sisi yang lain, kita melihat hal yang sama, ya. Kita melihat hal yang sama. Bahwa bunga itu di sisi yang lain dia punya warna merah ada, warna kuning dan warna hijau dan lain sebagainya itu ada. Tapi di saat bersamaan putih juga muncul pada bunga. Nah, karena kita relasikan konsep putih dan konsep bunga, maka yang kita ambil adalah berkaitan dengan irisan yang kita relasikan pada konsep universal. Kita akan kalau mau mengambil bunga warna ini warna merah, sedangkan yang kita relasikan adalah konsep warna putih. Dengan begitu kalau kita merelasikan konsep warna putih pada bunga, juga jelas dengan fakta yang ada, dengan misdak yang ada merah, ada kuning dan lain sebagainya, dan tersisa juga ada putih, maka sebagaimana kita akan mengatakan sebagian ini apa? Sebagian putih nih. Sorry.
sebagian putih itu bunga. Kalau ini sebagian bunga itu putih. Ya. Dengan begitu maka dua konsep universal yang kita relasikan ini dalam studi kasus yang ini, itu dikatakan karena dia berkaitan dengan sebagian-sebagian, maka yang pertama yang terjadi adalah hubungan sebagian. Seringkali apa? Satu segi ya. Tapi kita pakai bahasa yang lain yaitu relasi sebagian. 4 perhubungan. Jadi dari fakta ini sebagian-sebagian, maka relasi satu segi. Satu segi itu sebagian ya. Sebagian saja. Ada istilah bahasa Arabnya. Tapi satu segi sebagian ini putih mengambil sebagian yang ini dan sebagian juga melingkupi. Dalam penjelasan pemikiran sehari-hari kita, seringkali orang mencontohkan yang teman-teman seringkali belajar gunung emas, ya? Gunung dan emas. Kira-kira gunung dan emas itu sebagai sebuah pemahaman dalam imajinasi kita. Namun dalam logika kira-kira relasi apa? Karena gunung itu banyak gunung ya. Gunung berapi. Banyak gunungnya. Kalau emas juga banyak melingkupi dalam afradnya. Dengan begitu maka gunung emas itu dalam teori imajinasi dia dibangun dalam imajinasi kita. Namun dalam logika kita akan pertanyakan gunung emas itu sebagai sebuah konsep yang berelasi antara gunung sebagai universal dan emas sebagai universal, itu kira-kira relasinya apa? Nah, itu kan membuka ruang kelogisan. Dalam kasus yang tadi, yang terbaca, yang terlingkupi adalah sebagian. Dari mana sebagian itu ditemukan? Pada afrad putih, tidak semua putih. Tidak semua putih yang nyata. Pada afrad bunga tidak semua itu bunga itu berwarna tidak semua putih yang terafrad itu adalah muncul bunga, tapi ada putih pada yang lain. Sedangkan bunga juga tidak terafrad hanya pada bunga, dia terafrad juga pada yang lain. Jadi kalau memang begitu, maka ini pengambilannya adalah saling beririsan, adalah irisan sebagian. Jadi sebagian putih adalah bunga dan sebagian bunga adalah putih. Irisannya di mana? Karena sebagian putih adalah bunga, sebagian bunga adalah putih. Irisan itu karena mereka saling melingkupi. Pada afrad ketika dibuka afradnya itu saling melingkupi pada sebagian. Kenapa? Karena putih ini tidak semua bunga. Kalau semua bunga, maka dia akan bernilai yang lain dalam relasinya. Karena pada faktanya pada pembukaan afrad itu putih banyak sekali ya. Maka sebagian bunga itu diambil dan sebagian bunga pada afradnya itu terbuka ruang putih. Maka melihat misdak yang universal itu ada pada sebagian. Kecuali ketika kita membuka ruang ini yang tidak ada muncul yang lain kecuali putih. Tidak ada warna lain pada bunga kecuali putih. Dan ketika kita membuka ruang putih, tidak ada warna tidak ada selain bunga dan hanya bunga, maka kita akan berbicara tentang sebuah relasi yang lain. Karena pada faktanya saling membuka ruang afrad itu, yang saling mengambil satu bagian-bagian, tidak semua bagian yang diambil. Artinya bahwa sebagian putih itu adalah bunga dan sebagian bunga adalah putih. Pada makna sebagian dikatakannya relasi satu segi. Ini contoh. Kalau saya mengatakan contoh yang lain, biar dibuka pikiran. Karena sering kali. Kalau saya contoh, laki-laki dan perempuan. Kira-kira laki-laki itu apa saja? Laki-laki itu yang ada siapa?
Saya mau tulis siapa namanya? Siapa? Sule. Sule yang artis. Emon. Kira-kira cukup 2 laki-laki aja sudah universal. Tidak perlu saya itu banyak sekali. 2 ya. 2. Perempuan juga sama. Tina, Tun. 2 juga ya. Sudah afrad lah ya. Namun kita melihat ketika membuka afrad laki-laki, tidak ada perempuan ditemukan. Membuka afrad perempuan tidak ditemukan laki-laki kan? Dengan begitu maka ini disebut dengan relasi beda. Karena saya buka kan tidak, jangan teman-teman munculkan waria di pertengahan. Tidak ya. Kita waria itu kan laki-laki juga ya. Tapi kalau saya membuka laki-laki kan tidak ada muncul perempuan di situ ya. Kalau saya buka manusia akan muncul laki-laki dan perempuan. Tapi kalau saya buka ruang laki-laki dan perempuan, maka saya tidak menemukan dalam pembukaan laki-laki itu afirmasi atau misdak laki-laki. Saya tidak temukan yang disebut dengan perempuan di situ. Atau saya tidak temukan namanya Tina, Tun ya, atau ada nama laki-laki Tina. Tapi maksudnya ini objek ya, objek. Jangan terkait dengan kata itu. Tapi yang saya mau adalah misdak laki-laki ini ada pada Sule dan Emon. Sedangkan misdak perempuan ini ada pada Tina dan Tun. Membuka ruang perempuan seluas-luasnya pada misdaknya, sampai kapanpun teman-teman tidak akan menemukan laki-laki pada misdak perempuan pada objeknya ya. Begitu pula hal yang sama. Maka dari 2 konsep universal ini akan terbangun yang disebut dengan hubungan beda. Jadi kalau orang mengatakan apa relasi antara laki-laki dan perempuan, logika mengatakan hubungan beda. Kalau ada kosmologi mengatakan itu relasi kosmik, itu perlu diperhatikan di titik mana yang dimasuki. Itu hubungan beda saja kok. Hubungan beda itu kan di pikiran ya. Hubungan beda itu. Lagi yang toh laki-laki dan perempuan ini kan di luar begini. Relasinya apa? Satu mungkin relasi pertemanan. Relasi yang lain. Tapi dalam logika itu hubungan beda. Beda kan cuma di pikiran. Apakah beda itu kenyataan? Tidak. Beda itu di pikiran. Karena 2 misdak dari konsep universal yang dimisdak pada kenyataannya. Ini disebut dengan hubungan beda. Hubungan beda itu adalah hubungan yang tidak saling memasuki. Makanya dikatakan apa? Bukan muhrim, karena tidak bisa saling memasuki. Tapi kalau yang tadi putih dan bunga itu bisa saling memasuki sebagian saja, tidak menyeluruh. Tapi kalau laki-laki dan perempuan itu memang beda. Kalau beda itu tidak bisa saling memasuki. Perempuan tidak bisa melingkupi laki-laki, laki-laki tidak bisa melingkupi perempuan. Maka tidak mungkin ada yang disebut dengan relasi dominasi karena memang tidak saling melingkupi. Logika itu. Dan kalau orang mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki mendominasi perempuan pun sebaliknya, relasinya dibangun dari mana? Logika mengatakan relasi beda. Kalau relasi beda maka tidak bisa saling melingkupi. Kalau saling melingkupi kemudian muncul dominasi, berarti kita perlu melihat universal laki-laki dan kita perlu melihat universal perempuan. Apakah mereka saling memasuki? Apakah sebagian atau keseluruhan? Yang inilah terlihat bahwa keseluruhan memang dia saling memasuki. Kalau tidak saling memasuki, jelas terpisah. Jelas berbeda. Kalau jelas berbeda dalam logika mengatakan tidak bisa saling melingkupi atau apa? Menaungi ya. Saling menaungi. Maka kalau orang mengatakan ada terjadi sebuah eksploitasi laki-laki dan perempuan, dalam logika mengatakan kok bisa? Padahal mereka dua inilah hubungan beda. Kalau terjadi sebuah relasional yang eksploitasi, maka kira-kira membangun relasi laki-laki dan perempuan ini relasi apa yang dibangun? Itu analisis logika begitu. Karena lagi yang itu tidak saling bisa berkumpul, tidak bisa. Tidak bisa saling berkumpul. Melingkupi pun tidak. Maka kalau ada orang mengatakan saya laki-laki mau melingkupi kamu menjaga, beda. Tetap beda. Jangan masuk-masuk bahasa melingkupi. Logika ya.
filsafat lain. Logika begini, logika. Nanti saya melingkupi kamu supaya saya tata kamu hidupmu. Enggak. Logika mengatakan tidak. Selamanya. Selamanya kita akan tidak saling melingkup. Ini logika ya. Mohon maaf kalau sama. Ini logika. Contoh kasus begini-begini. Logika begitu ya. Bicaranya begitu logika. Jadi memang karena pada pembukaan afrad itu memang yang ada cuma berbeda. Siapa lagi? Misalnya contoh saleh dengan kayu. Coba teman-teman buka saleh, ada kayu. Tidak dapat kayu kan? Ini contoh kasus. Artinya bahwa hubungan beda. Selama teman-teman membuka kayu tidak dapat saleh dalam kayu. Artinya bahwa jangan ditambah-tambah begitu. Ini artinya bahwa saleh dan kayu itu memang tidak bisa direlasikan atau muncul adalah relasi beda. Relasi beda itu adalah relasi yang tidak saling melingkupi. Maka kalau ada dua persoalan yang berkaitan dengan konsep universal, ketika membutuhkan sebuah relasi, kita perlu membandingkan dulu apakah konsep-konsep yang ada pada pikiran kita dalam perbandingan untuk menemukan relasinya. Kita perlu membuka afradnya, kita perlu membuka misdak. Apakah satu ini misdaknya dia melingkupi sebagian atau keseluruhan, ataukah pada misdak selanjutnya kita membukanya dia menemukan yang ini atau tidak. Kemudian disitulah kita menemukan relasi beda. Pada contoh yang tadi berbeda. Makanya akan orang menggambarkan begini kalau relasi beda itu. Dalam logika biasanya kalau disimbolkan itu masing-masing terpisah. Tapi kalau yang tadi relasi relasi sebagian itu begini, dia ambil sebagian saja. Sebagian ini dia lingkupi, pada sebagian lain tidak. Sebagian ini tidak, sebagian lain tidak. Dia mana sebagian? Tapi kalau relasi beda tidak bisa saling memasuki. Nah, itu konsep yang selanjutnya. Jika ada pertanyaan, sebelum saya lanjut. Dua konsep itu. Konsep ini universal. Ini laki-laki perempuan. Ya. Kalau saya membuka, saya naikkan konsep misalnya. Jadi kita seringkali kalau menaikkan konsep itu, ini kan laki-laki perempuan ya. Kalau saya membuka begini, manusia. Kalau saya buka kan ada laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki dan perempuan ketika direlasikan sebagai konsep universal, dia beda. Tapi ketika saya naikkan konsep di atasnya manusia, dan kemudian manusia ini saya relasikan dia dengan apa? Binatang. Binatang banyak. Kalau manusia itu, manusia itu yang muncul apa? Kan laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lain ya. Waria juga terserah teman-teman masukin di mana. Mau laki-laki perempuan terserah. Yang penting dia itu bisa fleksibel. Punya pengalaman dulu waktu kunjungan di mana? Di kelas waria. Waktu WK berapa itu? Kunjungan di kelas waria. Begitu. Kalau dia salah zuhur, mau jadi perempuan pakai mukena. Maghrib jadi laki-laki, buka mukena pakai kopiah. Dia bilang, ini rahmat karena fleksibel. Dia begitu ya. Fikirnya dia begitu. Jadi memang dia menghadap Tuhan itu mau laki-laki perempuan terserah dia. Nanti kalau misalnya zuhur itu saya perempuan, maka perempuan jadi makmum. Tapi kalau nanti maghrib dia yang tadi makmum jadi imam. Tapi yang penting ganti kopiah sudah jadi. Tapi dalam pembahasan universal cuma dua ini, laki-laki dan perempuan. Selalu pembagian manusia begitu, laki-laki dan perempuan. Waria tidak dimasukkan dalam pembagian itu. Coba cari tuh konsep universal tuh. Manusia, laki-laki dan perempuan. Kecuali ada kesepakatan bersama baru masuk lagi. Tapi sejauh ini dalam pembagian logika itu universal, laki-laki dan perempuan. Binatang ini banyak. Ya? Binatang ini banyak. Binatang itu banyak. Salah satunya manusia. Manusia kan? Selain manusia, kambing. Universal kan begini.
Maka manusia itu yang dia melingkupi cuma dalam kemanusiaannya. Tapi kalau binatang, dia bisa melingkupi manusia ya. Manusia dia cuma melingkupi kemanusiaannya. Artinya dia hanya melingkupi bagian manusia. Dia tidak bisa melingkupi binatang. Tapi ketika kita membuka ruang binatang, dia menemukan manusia, maka manusia terlingkupi oleh binatang. Jadi konsep binatang itu melingkupi manusia. Ini perhatikan, karena nanti kemudian kita akan membuka ruang dalam definisi itu pembeda jauh dan dekat. Itu karena kita melihat ini. Melihat, membuka, oh ada ruang-ruang itu dimasuki. Bagaimana cara melihat bahwa pembeda jauh, pembeda dekat? Itu tinggal dibuka. Ini kan nanti manusia ini bukan dari binatang. Ada juga kambing. Maka apa bedanya antara manusia dan kambing secara pembedanya? Dekat, jenisnya apa? Kan begini. Kakak kita tidak akan menemukan definisi kalau kita tidak buka ruang-ruang begini. Kalau kita mau mendefinisikan kambing, tulis saja kambing. Baru kambing itu dibuka dalam misdaknya ada berapa. Nah, kemudian kita mau bandingkan dia dengan apa? Menemukan pembeda dan jenisnya dalam membangun definisi. Nah, maka ketika kita melihat bahwa ada manusia, ketika kita buka, kita misdaki, itu kan laki-laki dan perempuan. Artinya manusia dia hanya menaungi kemanusiaannya saja. Dia tidak menaungi selain manusia. Tidak mungkin saya katakan bahwa HP itu manusia. Tidak mungkin saya katakan buku itu manusia. Kalau saya katakan laki-laki dan perempuan itu manusia, iya. Kenapa kita tidak mengatakan di sini Tono, di sini Tini? Ini terlalu jauh, terlalu jauh. Yang paling dekat dengan pembukaan manusia, misdaknya itu laki-laki dan perempuan. Manusia itu apa? Manusia itu adalah Hussein. Manusia itu sudah di bawah laki-laki. Maka ketika kita membangun tangga pahaman, itu adalah membangun tahapan per tahapan yang paling dekat. Jangan lompat-lompat. Kalau kita manusia itu apa? Emon. Nah, ketika kita membangun definisi manusia itu apa? Manusia adalah emon. Nah, itu karena ada satu lompatan. Maka kita membangun sebuah tangga-tangga itu memang harus yang paling dekat itu dibuka dulu, dibuka terus. Melihat apa? Melihat kelingkupan dia sebagai sebuah konsep ini universal. Maka manusia itu dikatakan universal karena membuka dua ruang ini, dan dalam relasi konsep dia dengan binatang, manusia hanya melingkupi kemanusiaannya. Sedangkan binatang dia melingkupi kemanusiaannya dan dia melingkupi kebinatang apa? Kekambingan. Kemanusiaan dan kekambingan. Ya, tidak cocok kekambingan ya. Tapi ya, kekambingan. Artinya melihat dari pembukaan ini ada manusia yang dia lingkupi. Tapi manusia tidak melingkupi. Ini dikatakan apa? Relasi apa? Umum, khusus, mutlak. Jadi yang dimaksud dengan relasi umum khusus mutlak adalah bahwa binatang itu mutlak. Dia berelasi dengan manusia secara mutlak ya. Dan manusia itu mutlak, dia tidak masuk melingkupi binatang. Mutlak itu. Khusus mutlak. Jadi binatang umum khusus mutlak. Jadi binatang itu dia umum mutlak berelasi dengan manusia. Namun manusia dia khusus mutlak tidak berelasi dengan binatang. Jadi relasi umum khusus mutlak adalah dua kemutlakan dalam relasi. Yang satunya umum mutlak berelasi dengan satu konsep universal, dan satunya khusus mutlak tidak berelasi dengan konsep universal yang satunya, namun dia mutlak berelasi dengan konsep terkait dengan dirinya sendiri. Itu mutlak. Jadi mutlak itu binatang dia umum mutlak dia berelasi melingkupi secara keseluruhan, namun manusia khusus mutlak tidak bisa berelasi dengan binatang. Tidak bisa melingkupi binatang. Sorry. Tapi kalau binatang dia mutlak secara umum melingkupi manusia, dan manusia secara khusus mutlak tidak bisa melingkupi binatang. Dia hanya khusus melingkupi
dirinya sendiri. Nah, makanya dikatakan apa? Relasi umum, umum, wa khusus ya, mutlak. Jadi kemutlakan pada dua konsep universal itu sama-sama bersifat mutlak dalam relasi, dalam saling dalam melingkupi. Binatang itu mutlak dia melingkupi manusia. Namun manusia itu khusus. Kenapa? Karena dia tidak bisa melingkupi binatang. Namun dia melingkupi secara mutlak dirinya sendiri secara khusus. Kecuali kita kaitkan dengan yang di bawahnya ya. Tapi dia secara khusus mutlak melingkupi dirinya, namun dia tidak melingkupi binatang. Tapi kalau kita bicara tentang binatang, dia melingkupi manusia. Dan umumnya secara mutlak dia, kalau kita orang mengatakan manusia adalah binatang, ya masuk ya. Tapi kalau kita mengatakan manusia adalah binatang, karena memang dia adalah pecahan misdak dari pemahaman universal binatang. Tapi kalau kita mengatakan binatang adalah manusia, binatang adalah manusia, bukan hanya manusia masalah binatang, ada juga kambing. Pasti untuk mendefinisikan binatang harus membuka ruang universal di atasnya. Kalau saya mengatakan laki-laki adalah manusia karena mengambil di atasnya. Kalau laki-laki adalah perempuan, tidak bisa kan? Laki-laki adalah manusia. Sebagaimana manusia adalah binatang. Dari mana binatang itu? Karena melihat dari pembukaan afrad atau misdak universal binatang. Tidak mungkin saya mengatakan apa itu binatang? Binatang adalah manusia plus kambing. Nah, kan? Maka untuk mendefinisikan binatang dia harus membuka ruang universal di atasnya. Maka untuk menyusun definisi ini kerangka-rangkanya begini, harus ada universal maka definisi itu pasti ada kerangka universal. Kerangka universal. Maka manusia ini kan akan ditarik dalam sini. Misalnya contoh, binatang. Karena mendefinisikan itu pasti ada konsep universal di atasnya yang lebih besar melingkupinya, bukan di bawahnya. Maka dia dikatakan sebagai umum wa khusus mutlak. Itu yang ketiga. Di sisi yang lain itu ada juga misalnya ada konsep misalnya seringkali orang mengatakan manusia dan apa? Berakal. Membuka manusia ini yang ada memang konsep orang berakal. Dan berakal sendiri itu berlakunya cuma manusia. Jadi orang mengatakan, yang umum khusus mutlak terbangun proposisi. Setiap binatang adalah manusia. Sebagian binatang, gimana cara menyusun proposisinya dalam khusus mutlak. Saya akan ulang. Manusia dan binatang. Setiap manusia adalah binatang ya. Kalau ada manusia yang bukan binatang itu lucu. Manusia itu sudah pasti binatang. Jadi kalau panggil siapa misalnya, Bobby binatang. Jangan ada yang marah, memang itu memang. Karena kau panggil saya binatang. Nanti saya panggil kamu apa? Malaikat. Karena secara relasi universal itu ada kan? Dan kalau wahai Bobby binatang, kamu kurang hati. Memang dalam relasinya itu binatang dia masuk. Kalau ada orang bilang, kalau bahaya kecuali bilang Bobby kambing, itu baru kita larang. Karena memang terpisah ya, antara manusia dan kambing kan berbeda ya, tidak bisa saling memasuki. Tapi kalau bilang Bobby binatang, terima kasih. Karena masih ya. Secara logikanya begitu, tidak bisa kita marah karena memang dalam relasinya itu terbuka ya, terbuka.
Kita membuka binatang kan tidak muncul malaikat. Tidak muncul malaikat. Maka ketika kita mengatakan manusia malaikat, dari mana bisa manusia malaikat? Yang ada itu binatang yang muncul. Tapi dalam praksis berbahaya ya. Tapi secara logika memang tidak bisa kita marah karena begitu. Bobby, binatang. Binatang apa dulu? Oh, binatang berakal. Yang penting ada binatang karena memang dia terbuka. Manusia adalah Tuhan. Dari mana manusia buka tidak muncul ya? Tidak muncul. Makanya kalau orang mengatakan manusia adalah malaikat, manusia adalah malaikat. Malaikat. Kira-kira manusia ini saya buka malaikat tidak ada kok. Kenapa dikatakan bahwa manusia adalah malaikat? Tidak muncul kan? Ini namanya menambah-nambah struktur. Menambah. Tidak muncul lagi tiba-tiba dia tambah ya. Tapi kalau saya binatang, iya saya buka binatang ada manusia. Ya manusia adalah binatang. Sementara begitu. Jadi kalau orang bilang mau binatang, tentu apa nama? Kayak jengkel juga tapi ya. Karena dalam relasi empat berhubungan, relasi konsep universal, dua konsep universal itu muncul itu. Nah, maka setiap manusia adalah binatang dan sebagian binatang adalah manusia. Sebagian binatang adalah manusia. Sebagian ya, masih ada kambing. Tadi saya jelaskan keliru. Jadi mutlak ya, mutlak. Jadi manusia itu secara mutlak itu memang dia masuk binatang. Tapi binatang sebagiannya itu dia masuk manusia. Itu kira-kira mutlak. Tapi pada sisi yang lain ada konsep-konsep yang lain itu yang ketika kita relasikan tidak muncul itu. Misalnya manusia dan akal. Membuka manusia itu yang ditemukan adalah akal. Perhatikan yang dibuka itu terkait yang direlasikan. Jangan teman-teman buka yang tidak direlasikan. Misalnya manusia di sini muncul apa? Muncul insan karena kita relasikan dengan akal maka munculnya akal. Begitu juga akal yang muncul adalah manusia. Maka antara manusia dan akal ini adalah saling memasuki. Melihat manusia muncul akal, melihat akal dan dipredikasi hanya pada manusia. Ini yang dikatakan dengan relasi sama. Umum khusus mutlak itu kan cuma di pikiran ya. Coba teman-teman tunjukkan saya umum khusus mutlak itu. Nah, yang ada adalah sebuah permainan ataukah penemuan pikiran. Umum khusus mutlak. Yang ada di luar itu persahabatan ataukah musuh ya. Tapi kalau di pikiran umum khusus mutlak. Satu segi beda dan sama. Sulitnya kita akan mencari yang dimaksud dengan relasi umum khusus mutlak di realitas sampai kapanpun kita yang ada adalah sebuah analisis pikiran dalam menemukan relasi-relasi dalam relasi dua konsep ini universal. Ini menjadi titik acuan kita karena nanti membuka ruang definisi. Perhatikan dalam ruang definisi ini pasti akan membuka ruang konsep-konsep universal. Dalam relasi yang kita mau coba merelasikan dua konsep universal hasilnya ini. Namun ketika konsep universal ini ketika kita lawankan nanti akan juga muncul 5 perlawanan. Nah, ini salah satunya berlaku pada definisi nanti juga berlaku pada teori-teori diskusi, teori-teori debat biasanya seringkali begitu. Nah begini, ada sama. Jadi setiap konsep itu kita akan menguji, menemukan relasinya demikian. Kalau gunung dan emas. Ketika kita membuka gunung tidak ditemukan gimana? Membuka emas tidak ditemukan gunung. Di konsep ya, di konsep. Selamanya kita kalau mengatakan bahwa gunung, kita tidak akan menemukan emas di dalam gunung itu. Atau kita dilingkupi oleh gunung adalah emas, itu tidak. Kalau emas juga dia tidak melingkupi dalam misdaknya, dia tidak melingkupi yang disebut dengan gunung sebagai sebuah objek yang dia lingkupi. Maka gunung dan emas itu adalah hubungan beda. Kira-kira dalam melihat
sisi konsep universal demikian. Jadi satu konsep universal, jangan serta-merta kita mengambil sebuah kesimpulan, sebuah general relasi, ketika kita tidak melihat apakah setiap konsep universal itu saling melingkupi dalam afradnya ataukah tidak, dalam misdaknya ataukah tidak. Pada dasarnya bahwa setiap konsep, dua konsep yang direlasikan, dia tidak keluar dari empat relasi ini. Apakah dia jatuh pada beda satu segi, ataukah umum wa khusus mutlak, ataukah dia masuk pada tinjauan relasi yang sama. Apanya yang sama? Itu baru kita membuka ruang filsafat. Apanya yang sama di situ? Oh, samanya begini. Tapi paling tidak konsep universal itu ketika direlasikan muncul. Nah, mungkin munculannya itu kenapa? Karena dibuka ruang misdaknya, dan dalam ruang misdaknya kita temukan dia saling melingkupi ataukah tidak, ataukah sebagian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.